Halo, selamat pagi Unshakable People yang berada di rumah. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini. Tentu dengan semangat yang baru, dengan keantusiasan yang baru. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, boleh sapa orang-orang yang ada di sebelah kanan kiri Bapak Ibu sekalian, katakan, mari kita memuji Tuhan bersama. Oke, saya juga mau menyapa saudara-saudara kita yang ada di Bali, Selamat bergabung, boleh lambaikan tangan. Oke, luar biasa. Dan baik, kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk kita bisa membaca satu firman Tuhan yang luar biasa di Efesus 1 ayat 13. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada satu kata yang menarik sekali saudara, dikatakan di situ dimateraikan atau materai, yang dalam bahasa Yunani dikatakan spragizo, yang memiliki arti membuktikan sesuatu telah disahkan, milik dari seseorang atau terlindungi. Saya percaya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita percaya maka firman itu akan dijaga. Waktu kita yakin dalam kehidupan kita, ya aku percaya firman Tuhan, maka kita akan dilindungi, kita akan dijaga oleh firman Tuhan. Itu menjadi milik Tuhan. Dan saya percaya bahwa apapun hari-hari ini kita sedang alami, waktu kita percaya firman Tuhan, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memerintah di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dan itu sebabnya Tuhan, kami mau menjadi generasi yang antusias pagi hari ini. Kami berdoa bahwa kami mengundang Tuhan hadir sekali lagi tempat ini Tuhan. Engkau jamah hidup kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami katakan kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari setiap orang, Unshakable People, kita katakan sama-sama, haleluya. Come on, berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan hari ini. Come on. Mari angkat suaramu, pujilah Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan. Yes Lord. Dan penuh keagungan, satu hati kau nyata. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Everybody shout, oh, 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 oh. Come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on! Woo! Terpujilah Namamu Tuhan. Yes Lord. Ajaib dan penuh keagungan, hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari semua bersorak, come on. Hey. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Engkaulah Raja atas dunia. Come on! Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Come on, let's get. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, give it praise to Jesus. Hallelujah. Haleluya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Pujian yang sangat keren sekali, luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang sedang menonton secara online sangat diberkati sekali. Dan saya juga mau mengucapkan welcome home buat Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di ibadah online Unshakable Church. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan saya mengajak kita untuk kita bisa melihat beberapa pengumuman untuk kegiatan di minggu ini. Baik, yang pertama ibadah online kita akan tetap dilaksanakan jam 8 pagi ya secara online. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa stay sebelum jam 8 ya, mempersiapkan diri dengan baik. Ketika jam 8 ya sudah bisa online, dan saya percaya bahwa ibadah-ibadah di minggu-minggu ke depan lah ibadah-ibadah yang luar biasa. Kemudian pengumuman yang kedua, Komsel tetap dilakukan secara online ya, yang akan dilaksanakan di Komsel masing-masing ya. Jadi buat para CGL ya bisa berkoordinasi dengan anggotanya. Saya percaya bahwa Komsel sekalipun kita lakukan secara online tetap ada keantusiasan di dalamnya. Amin. Dan pengumuman yang ketiga, kita akan mengadakan doa sore. Mana suaranya? Doa sore saya percaya ya tetap akan dilakukan secara online di Instagram Unshakable Church. Jangan lupa hari Sabtu 18 April 2020. Jadi pastikan kita semua sudah siap sedia untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Baik, saat ini saat yang ditunggu-tunggu buat kita semua. Kita akan berikan yang terbaik, tentunya persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, kita akan mendengarkan offering message yang luar biasa. Mari kita undang Ibu Isa. Haleluya, it's offering time Bapak Ibu Saudara. Ya, baik, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan ya, beberapa bulan ke belakang ya, 2 bulan ke belakang, kita tahu bahwa si corona sedang berjalan-jalan di Indonesia, betul ya. Jadi banyak sekali sesuatu yang berubah dalam hidup kita selama 2 bulan terakhir. Oke, beberapa waktu yang lalu saya ada melihat di medsos, karena waktu melihat medsos sekarang lebih banyak ya, kita bisa lihat ditampilkan. Nah, ini adalah beberapa keinginan-keinginan kita di bulan yang lalu, tapi sekarang udah gak menjadi keinginan kita lagi ya. Dulu pada mengeluh macet, sekarang terkabul, jalanan lenggang. Tapi udah lenggang, kita berharap ini segera berakhir ya, dan jalanan kembali normal. Terus anak teens nih, anak teens beberapa bulan yang lalu ngeluh pengen selesai UN-nya, maksudnya gak usah ada UN. Dan ternyata terkabul keinginannya, jadi gak ada UN.
Dan yang paling terakhir nih contohnya, mungkin Desember lalu tahun 2019 kita udah berharap semoga di tahun 2020 tanggal merahnya lebih banyak dan banyak hari liburnya. Ternyata kejadian sekarang jadi kenyataan ya. Kita banyak di rumah. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara dengan keinginan kita. Karena keinginan itu mungkin terjadi tapi dengan situasi yang berbeda. Oke, saya mau undang kita semua untuk membuka firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 6 ya. Firman Tuhan katakan ini dari Mazmur Daud, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Jadi kondisi Daud saat ini dia sedang dikelilingi oleh banyak musuh. Tapi dia gak mau kalah dengan kondisi. Dia mau katakan sama kondisi, aku mau tetap bersorak-sorai. Aku mau tetap bersuka cita. Bahkan aku mau tetap mempersembahkan korban. Bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. So Bapak Ibu Saudara, hari ini kondisi dalam kehidupan kita bisa silih berganti. Itu sementara ya. Tapi kita boleh meneladani dari seorang Daud bagaimana di tengah kondisi-kondisi yang menjepit, yang terkadang ancaman kematian itu ada di depan mata ya. Musuh ada di sekeliling kita. Dia mau menyerang hidup kita melalui kondisi-kondisi. Tapi kita harus percaya bahwa hari ini waktu Yesus bangkit dalam hidup kita, kuasa maut sudah dikalahkan. Bahkan dia mencurahkan rohnya. Roh Kudusnya tercurah buat hidup kita. Sehingga di dalam roh itu ada buah sukacita yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi yang terbaik, pastikan kita bersorak-sorai, bersukacita. Kita tidak melihat kondisi, tapi kita boleh bersukacita oleh karena kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Baik, saya undang kepada Pastor Agnes untuk berdoa untuk offering kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang di rumah, sebelum kita berdoa, saya ingin setiap kita memegang gadget kita. Karena biasanya di ibadah, ketika kita beribadah di gereja, kita akan memegang dompet persembahan kita ya. Saya ingin banget untuk setiap kita memegang gadget kita dan kita berdoa sebagai tanda bahwa kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita pagi hari ini terbuka untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan. Biar kami tidak menahan Tuhan apapun yang menjadi bagian Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini kami siap mau memberi Tuhan berapa nominal yang Tuhan taruhkan. Tuhan, hari ini kami mau buka handphone kami mau transferkan. Tuhan, sebagai tanda bukti terima kasih kami. Sebab Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kami gak kekurangan Tuhan sesuatu pun yang baik sampai hari ini. Kami bernafas, kami sehat, kami diberkati Tuhan. Kami diberikan kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala pengagungan kami, segala berkat dalam kehidupan kami kembali kepadamu, Allah yang mempunyai atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat memberi. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di depan layar Anda sudah tersedia rekening BCA atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh ya. Jadi kita bisa transfer baik itu perpuluhan ataupun persembahan khusus. Dan juga ada barcode GoPay, ya kita bisa scan jika kita memiliki saldo di GoPay kita. Ya, sebelum saya menutup offering kita hari ini, saya mau bacakan satu quote yang bisa kita simak bersama-sama. Kondisi tidak pernah menumbuhkan sukacita,
hanya Roh Kudus yang memproduksinya. So jangan pernah terbalik, jangan tertipu, andalkan Roh Kudus dalam hari-hari kita. Amin. Mari saudara, dimanapun engkau berada hari ini, mari tenang saudara. Biarkan hadirat Tuhan menghampiri hidupmu. Biarkan damai menghampiri hidupmu. Thank you Lord, thank you. Biarkan hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Katakan walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, oh, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kau kekuatanku di dalam-Mu.
kebesaran-Mu. Kami akui kuasa-Mu Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, tak ku temui di tempat yang lain Tuhan, hanya di dalam-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi, come on, kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selam. Once again sing, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Oh, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kami akan Engkau, Kau besar, Kau besar Tuhan, Kau besar. Kami akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. Come on. Ajaib Tuhan, besar Kau Tuhan. My God, oh my God, how great You are. Come on sing. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat, oh, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Come on, Kau yang berkuasa, surga bumi, yes Lord. Yesus Raja segala, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, oh, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, amen, amen, amen. Kami percaya Tuhan, sebab masa depan kami di tangan-Mu Tuhan.
Engkau menjagai, Engkau menyertai kami Tuhan sampai akhir hidup kami. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa sepenuhnya atas hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau memegang kendali atas hidup kami. Kami berserah di hadapan-Mu. Kami mempercayai Engkau dan kami mengagumi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat setiap penyingkapan, buat setiap damai sejahtera, sukacita yang Engkau berikan, kekuatan yang terus senantiasa membawa kami terus percaya akan setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman Tuhan hari ini Tuhan. Urapi setiap kami, siapkan telinga kami semua dan kami mau berkata, kami mau diajar. Dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Haleluya. Amin saudaraku, Bapak Ibu sekalian. So sebelum Anda duduk, saya mau kita semua kiri kanan di rumah juga kita kasih tos, katakan Tuhan kita hidup. Amin. Ya, so kita 3 hari yang lalu hari Jumat kita memperingati Jumat Agung. Bagaimana Yesus mati di kayu salib saudaraku. Dan saya percaya bahwa kematian Yesus membawa dampak buat hidup kita semuanya. Ya, so salib bukan lagi sesuatu yang ditakutkan, tapi salib sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang hari-hari ini. Amin. Karena salib membuat kita semua bisa berdamai dengan Tuhan, dengan Bapa kita dan mengembalikan kita sebagai anak. Amin. Nah, saudaraku, hari ini kita ada di bulan Revelation, pewahyuan, dan saya akan melanjutkan saudaraku tema tentang pewahyuan hari ini, dan saya berharap kita terus belajar tentang pewahyuan supaya bertumbuh hati kita, pengertian kita akan Tuhan. Semakin banyak hal-hal yang kita ketahui akan logos-logos yang telah kita baca selama ini. Amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama 2 Korintus 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian saudaraku, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah saudaraku, bahwa kita menyadari banyak hal-hal yang belum kita mengerti dalam hidup ini. Segala sesuatu yang sifatnya logos, yang kemarin kita dengar khotbah bahwa norema, no logos, dan kita harus menyadari bahwa kita benar-benar fondasi kita harus mengetahui banyak firman Tuhan yaitu logos saudaraku, supaya ada penyingkapannya. Tapi saudaraku, ayat ini berkata karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah mari kita belajar bagaimana kita mendapatkan penyingkapan akan Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Semakin hari semakin jelas, amin. Nah, pewahyuan itu berasal dari kata apokalips yang artinya membuka selubung. Jadi pewahyuan artinya pembukaan setiap selubung yang kita tidak tahu sebelumnya. Nah makanya saudaraku, saya percaya bahwa ini semua dialami oleh banyak orang. Bahkan kita pun yang sudah percaya pada Yesus sekalipun, ada banyak hal-hal yang belum kita mengerti. Sama seperti kita cerita di sida-sida di Ethiopia saudaraku, orang yang terpelajar, orang yang seorang pejabat saudaraku, yang dia membaca kitab Yesaya tetapi dia nggak mengerti maksudnya apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Dia nggak mengerti karena ada bagian-bagian yang belum disingkapkan. Nah kenapa Yesus yang mampu menyingkapkan? Kemarin kita bicara tentang kematian Yesus. Saudaraku, di dalam kematian Yesus itu ada sebuah peristiwa di mana saudaraku tabir bait suci terbelah. Tabir bait suci terbelah, ya terkoyak dari atas ke bawah, terkoyak saudaraku. Nah itu menunjukkan bahwa kematian Yesus telah merobek apapun yang telah menyelubungi kehidupan kita semuanya. Sehingga kita akhirnya punya kebebasan, punya sesuatu kesempatan untuk bisa mengenal Bapa secara pribadi. Nah Yesuslah yang membelah itu semua. Yesuslah yang telah membuka itu semuanya, sehingga dia bisa membawa kita untuk mengenal Bapa. Nah di 1 Petrus saya tambahin saudaraku, 1 Petrus 3, boleh kita buka sama-sama. 1 Petrus 3 18 dikatakan begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali
untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nah ini poinnya, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ada ayatnya situ rupanya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah saudaraku, jelas ayat ini dikatakan kematian Yesus itu telah membuat kita dibawa. Dia membawa kita kepada Bapa. Wow. Dia bukan cuma merobekkan tirai itu saudaraku. Dia bukan merobekkan segala sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Tapi dia membawa kita. Saudaraku, tidak ada yang bisa mengenal Bapa selain anak. Dan Yesuslah satu-satunya yang dapat membuat pemahaman kita akan Bapa, akan Allah itu jelas saudaraku. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Apapun pengertianmu tentang Bapa tidak akan pernah clear, tidak akan pernah jelas, tidak akan pernah tepat atau benar saudaraku, jika bukan Kristus yang menyingkapkannya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya jalan untuk membuat kita semua bisa mengenal Bapa. Saudaraku, enggak, even sekalipun malaikat tidak bisa mengenal Bapa dengan tepat. Tapi Yesus, dia membawa kita mengenal Bapa dengan sempurna. Haleluya. Sebab saudaraku, kita semua pribadi-pribadi yang harusnya bersuka cita, karena kita punya kesempatan untuk bisa mengenal Bapa dengan benar dan sempurna melalui Yesus Kristus. Hanya dia yang mampu menyingkapkan. Amin. Nah itu sebabnya saudaraku, di balik kuasa, di balik pewahyuan itu ada kuasa. Nah kuasa dari pewahyuan ini yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Kita semua membutuhkan pewahyuan, karena pewahyuan itu punya kuasa untuk membawa hidup kita terus semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Yang pertama, kuasa yang pertama adalah kita akan memperoleh yang namanya kejelasan. Saudaraku, waktu setiap orang percaya atau orang-orang yang belum mendapatkan pewahyuan, ketika pewahyuan itu datang saudaraku, apa yang terjadi? Kita memperoleh yang namanya kejelasan. Di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17 ada sebuah cerita di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Yuk kita lanjutin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi banyak orang menceritakan tentang Yesus berbagai hal saudaraku. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan, yang menyingkapkan, yang mewahyukan itu padamu, melainkan Bapa-Ku di sorga yang mewahyukannya. Amin saudaraku. Nah dari ayat ini kita bisa melihat saudaraku bahwa benar sekali ada banyak pemahaman kita yang berbeda-beda. Ada banyak hal-hal yang kita pahami tentang firman Tuhan itu berbeda-beda saudaraku. Jelas orang-orang berkata Yesus sudah mereka lihat, tapi mereka banyak sekali berbicara Yesus dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ada yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis, oh engkau Elia, terus Yeremia, atau salah satu nabi yang pernah di tokoh Alkitab. Tapi saudaraku, itu bukankah itu yang sering kita alami? Kadang-kadang saudaraku, kita sering mendapatkan banyak hal-hal, pengajaran-pengajaran, sehingga dari berbagai pengkhotbah atau berbagai tempat atau aliran saudaraku. Nah kadang-kadang itu membuat kita bingung. Aduh, kok ini bilang ini, kok ini bilang ini, benar gak saudaraku? Nah itu yang membuat kadang-kadang kita mengalami sebuah kebingungan, karena pengertian kita akhirnya jadi campur aduk saudaraku. Nah tapi nggak ada yang salah saudaraku kalau engkau pernah menerima pengajaran dari manapun saudaraku, atau kita baca sesuatu dan
Bahkan kadang-kadang saudaraku kita pun baca firman Tuhan. Loh, kata firman Tuhan di ini kok begini. Tapi kok firman Tuhan yang ini kok bilang begini. Betul gak saudaraku? Kadang kita sering mengalami kesulitan untuk memahami tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab firman Tuhan. Khususnya buat logo saudaraku. Tapi saudaraku, gak ada yang masalah. Kita hanya butuh pewahyuan secara pribadi. Supaya itu akan membuat kita jadi jelas. Jadi kalau kita memperoleh pewahyuan, apapun yang kita mengerti, yang kita tahu selama ini, itu akan semakin jelas. Nah, pewahyuan itu akan membuat segala sesuatu jadi jelas. Kita mendapatkan kejelasan secara pribadi dari Roh Kudus. Amin. Karena saudaraku, pewahyuan itu bersifat pribadi. Tadi saya bilang, pewahyuan bersifat pribadi. Kenapa pribadi? Karena Tuhan sangat tahu siapa dirimu. Tuhan sangat tahu pengertianmu. Tuhan sangat tahu hatimu. Itu sebabnya saudaraku, tiap-tiap orang tidak mempunyai pewahyuan yang sama. Kadang-kadang ada sudah dinyatakan, ada yang belum dinyatakan. Tapi saudaraku, mari kita belajar bahwa menyadari bahwa Tuhan lebih mengenal diri kita dibandingkan kita mengenal siapa diri kita. Amin. Nah, kenapa saudaraku? Ketika kita menyadari bahwa pewahyuan itu bersifat pribadi, itu artinya dia menyingkapkan pewahyuan berdasarkan tingkat pengertianmu, berdasarkan pribadimu, berdasarkan kebutuhanmu. Jadi itu sebabnya jangan kita banyak berdebat saudaraku. Ya kemarin Pastor Ari sudah bagiin bahwa karena tiap-tiap orang mendapatkan pewahyuan yang berbeda-beda. Itu sebabnya nggak perlu ada perdebatan. Tapi logos bisa ada perdebatan sampai kapanpun. Tapi rema atau pewahyuan tidak mungkin kita bisa perdebatkan. Karena dia sangat spesial buat hidup Anda dan saya. Sangat spesifik. Dan kita nggak mungkin kita berkata, aduh kayaknya pewahyuan ini kurang mengerti aku. Berarti bukan buat kamu. Kalau Tuhan berkata secara pribadi, itu spesifik buat Anda. Dan Tuhan tahu tingkat kemampuanmu. Dia gak mungkin menggunakan bahasa yang tinggi yang Anda gak mengerti. Dia akan menggunakan bahasa seperti yang Anda mengerti. Jadi mari saudaraku, kadang-kadang saya melihat ada banyak di media sosial atau di YouTube sekarang banyak perdebatan di mana-mana saudaraku. Ya, tentang doktrin-doktrin, dan saya percaya nggak akan pernah habisnya memperdebatkan doktrin, saudaraku. Tapi karena kita menyadari bahwa kita hidup di dalam sebuah pewahyuan. Bagi kita semua, saudaraku, pegang pewahyuan yang Tuhan beri dalam hidup Anda. Itu yang akan membawamu semakin hari semakin jelas apa yang Anda mau bangun di masa depan. Karena percayalah, Tuhan tidak mungkin mewahyukan sesuatu kepada seseorang ketika dan akhirnya orang itu menolak pewahyuan Tuhan. Nggak mungkin. Nah mungkin sebabnya dia tahu persis siapa diri kita. Ketika dia ingin membukakan, menyingkapkan sesuatu, dia tahu persis hatimu itu bagaimana. Dia tahu persis ya apa yang engkau punya, apa yang engkau butuhkan. Dia tahu persis saudaraku. Saya senang sekali karena Tuhan tuh mengenal anak-anaknya. Dia mengenal Anda dan saya. Jadi gak usah kita jealous sama orang. Gak usah kita seakan berprasangka secara fisik atau secara kelihatan. Kayaknya ini orang sungguh-sungguh. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu saudaraku. Tapi saudaraku, apapun yang Anda lakukan secara konsisten terus ketaatanmu, itu tingkat pengertiannya pasti berbeda. Makanya pewahyuan pasti gak akan sama. Amin. Kita boleh sama-sama dengar firman Tuhan. Sama nih saudara, ketika saya berkhotbah saudaraku, ketika saya mengajar, percaya semua jemaat mendapatkan pewahyuan yang gak sama. Tergantung tingkat pengertian mereka. Amin. Dan tergantung kadang kondisi. Satu firman Tuhan kadang-kadang macam-macam orang bisa memahaminya. Tapi gak masalah selagi itu berdasarkan apa yang Tuhan ingin kita alami dan kita perbuat. Amin. Nah, ada di satu kisah di Alkitab tentang sebuah kejelasan ketika kisah 11 ayat 16. Ini baru gak ada, nih kita bisa buka. Kisah 11 ayat 16, maka dikatakan gitu. Teringatlah aku akan perkataan Tuhan, kata Petrus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan
Roh Kudus. Nah, di ayat ini saudaraku kita bisa melihat sebuah peristiwa apa yang terjadi sama Petrus. Petrus kalau Anda baca ayat sebelumnya, Petrus sedang mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya kepada orang-orang non-Yahudi waktu itu, Cornelius dan sanak saudaranya, saudaraku. Karena di dalam kejadian itu sebelum dia datang kepada Cornelius, tiba-tiba saudaraku Petrus mendapatkan sebuah pewahyuan dan dia melihat ada kain yang turun di dalamnya, saudaraku. Nah, singkat cerita, dan firman Tuhan bilang begini sama Petrus, apa yang aku nyatakan halal, jangan engkau nyatakan haram. Nah, Petrus mulai menimbang-nimbang maksudnya apa? Nih, sifat dari pewahyuan sangat personal. Bayangin kalau ini diberikan sama orang yang lain, belum tentu ngerti maksudnya apa. Tapi Petrus walaupun belum langsung mengerti, tapi kita melihat di dalam perjalanan dia mulai memahami maksudnya. Sehingga dia akhirnya pergi kepada Cornelius dan akhirnya dia mulai menceritakan segala sesuatu yang dia dengar daripada Yesus. Dan saudaraku, tiba-tiba orang-orang yang bersama dengan Cornelius, semua mereka dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan mereka mulai berbahasa-bahasa baru dan mereka mulai memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya maka Petrus mulai mendapatkan penyingkapan baru. Di mana dulu dia berpikir hanya orang Yahudi yang memperoleh keselamatan, memperoleh karunia Roh Kudus. Ternyata akhirnya dia mulai mendapat sebuah penyingkapan yang baru. Wow, ternyata sekarang orang-orang non-Yahudi pun memperoleh keselamatan, memperoleh karunia Roh Kudus. Nah, saya percaya ayat ini menceritakan peristiwa-peristiwa yang kita pun ke depan akan alami, saudaraku. Di dalam hidupmu ada banyak hal-hal yang akan Tuhan sempurnakan. Ketika pewahyuan itu akan datang menerpa hidup Anda dan saya. Semakin banyak hal yang semakin jelas dalam hidupmu. Semakin terang apapun yang engkau mengerti tentang siapa Tuhan. Sebenarnya engkau akan semakin cintakan Tuhan. Semua yang semakin jelas, segala sesuatu yang diterangin akan membuat kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itu sebabnya saya percaya kejelasan itu juga kalau kita semakin jelas mengerti tentang pribadi Allah, itu akan membuat kita punya feedback yang membuat kita semakin yakin akan pribadi Allah. Setuju, saudaraku? Semakin kita mendapatkan kejelasan, semakin kita punya keyakinan yang kuat akan Tuhan. Artinya penting kita punya pewahyuan dan mengalami pewahyuan. Yang kedua, saudaraku, kita bukan cuma sekedar punya kejelasan, tapi yang kedua kuasa dari pewahyuan, kita memperoleh yang namanya arahan. Kita punya suatu arahan yang jelas dalam kehidupan kita. Amsal 29 ayat 18, firman Tuhan bilang begini, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, saudaraku, kalau kita tidak punya wahyu, kita tuh gak jelas. Maka sebabnya kita membutuhkan pewahyuan supaya kita memiliki arah yang jelas dalam kehidupan kita. Mau kemana hidup ini? Mau apa tujuan hidup kita? Nah, kadang-kadang kita bergumul buat itu, bukan? Kadang-kadang kita bergumul tentang tempat, tentang panggilan, tentang sebuah kota, tentang sebuah pasangan hidup. Maka usaha apa yang kita mau kerjakan? Bukankah semua itu menjadi pergumulan manusia? Sebabnya kita butuh arahan yang jelas. Nah, pewahyuan akan memberikan kita sebuah arahan kemana hidup kita sebenarnya. Ya. Nah, saya punya pengalaman ketika saya di Garut, saya 2 tahun di Garut, saudaraku. 2 tahun di Garut. Nah, saudaraku, kita menantikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan pakai hidup saya dan istri saya. Tapi kita tahu bahwa Garut adalah tempat pengasingan bagi kami. Nah, di situ, di pagi hari, saya gak pernah lupa, tiba-tiba istri saya memanggil saya. Dan dia mulai cerita kepada saya. Dia bilang, Dad, saya mau sharing apa yang saya dapatkan. Nah, dia dapatkan di kitab Hagai 1 ayat 2. Ya, dia semangat banget. Dia panggil saya, dia ceritakan ini kepada saya.
Dan dia bilang begini, ini yang Tuhan taruh sama saya. Katanya begini, dia baca di dalam Hagai 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah saudaraku, dia berkata sama saya, Dad, sekarang waktunya kita membangun rumah Tuhan. Bukan berarti bahwa kita nggak bangun rumah Tuhan selama ini, tapi dia clear mendapatkan sebuah arahan untuk kita kembali ke Jatinangor. Dan saya sudah memperoleh itu saudaraku beberapa minggu sebelumnya. Karena saya ingin Tuhan pun berbicara kepada istri saya. Dan firman Hagai ini saudaraku itu datang dalam kehidupan kami bersama-sama. Dan itu sebabnya kami memutuskan saat itu, ini waktu yang tepat untuk kita boleh kembali ke Jatinangor. Walaupun dulu kita berpikir mungkin dari Garut kita siapkan diri kita, mungkin kita akan pelayanan ke Kalimantan atau Sulawesi, kita siapkan hidup kita semuanya. Dan kita terserah Tuhan bawa kita kemana. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mulai mengkonfirmasi banyak hal dalam kehidupan kita bersama-sama untuk kita akan kembali ke Jatinangor. Tapi kita nggak tahu kapan momentumnya. Dan ketika firman ini datang saudaraku, itu sebuah arahan bagi kami. Dan jelas kita bersemangat bersama-sama. Dan kita mulai persiapkan diri kita semua dan kita membangun kembali Jatinangor. Nah itu sebuah arahan yang bagi saya dan istri saya nggak pernah kita lupakan masa itu. Ya. Dan kita benar-benar senang banget. Dan karena emang Tuhan itu hidup Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu nyata bagi kita semuanya. Kita semua butuh arahan, butuh kejelasan. Dan sebabnya mari kita butuh pewahyuan buat banyak hal dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma sekedar dia memberikan kita arahan, tapi juga ada petunjuk-petunjuk yang sangat detail dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dia menyatakan ada rambu-rambu yang akan kita dapatkan ya. Kan kalau rambut tuh ada boleh tidak, ada hal-hal ini hati-hati. Saudaraku, dalam pewahyuan juga ada banyak hal kita bisa rasakan ada rambu-rambu yang menjaga hidup kita. Kenapa? Menjaga kita dari apa? Dari kesesatan dan kesalahan. Pewahyuan memberikan kita arahan dan juga membawa kita supaya kita tidak tersesat dan kita nggak salah langkah. Kita nggak salah mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita. Engkau nggak salah bersama siapa engkau akan menikah. Engkau nggak salah buat hal itu. Dengan partner bisnismu siapa yang kau tentukan, kau nggak salah buat hal itu. Itu sebabnya pewahyuan itu datang untuk memberikan kita sebuah kejelasan sebagai petunjuk dalam hidup kita. Amin. Ya, berapa banyak kadang-kadang kita juga nggak sadar saudaraku. Kalau misalnya anak muda gitu ya, ini biasanya kalau masa muda begitu. Ya, saking begitu yakinnya, ini pasangan dari Tuhan. Oh aku sayang banget sama dia, aku cinta banget sama dia saudaraku. Satu waktu saudaraku, jangan kaget ketika Tuhan, firman Tuhan datang dalam kehidupan Anda dan Anda diingatkan Tuhan, diwahyukan Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan datang, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kita mulai. Iya Tuhan, salah ya Tuhan. Pewahyuan bisa memberikan kita sebuah petunjuk agar kita nggak salah langkah. Amin. Supaya anak-anak muda, mari izinkan hidupmu supaya engkau punya arahan, ada rambu-rambu dalam pewahyuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Dan saudaraku yang saya tambah yang ketiga, bukan cuma arahan tapi juga ada pemulihan. Pewahyuan juga memiliki kuasa untuk bisa memulihkan kehidupan kita sebagai orang percaya. 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pewahyuan itu akan banyak memulihkan hidup kita. Pewahyuan itu akan banyak menyatakan kesalahan kita. Dia akan tajam mengajar kita. Kadang-kadang pengajaran orang gak begitu kuat, tapi ketika ada pewahyuan datang tiba-tiba, Anda ditemplak habis-habisan. Siapa yang menemplak? Firman Tuhan, karena dia mengasihi hidup Anda dan saya. Haleluya. Soalnya berapa banyak kadang-kadang ketika kita baca firman Tuhan, kita diingatkan akan hal-hal yang kita sembunyikan, hal-hal yang belum kita bereskan, hal-hal yang kita gak tuntaskan dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, makanya saya merenungkan bahwa pewahyuan itu kayak seperti dokter saudaraku. Ya, kalau Anda ke dokter akan bilang akan memberitahu Anda di mana sumbernya, pusatnya yang membuat Anda selama ini sakit terus. Betul nggak? Kadang-kadang kan semua orang
Sakit apa? Kepala, semua sakit kepala saudaraku. Pertanyaannya, sekalipun kepalamu diurut, apakah kepala itu di situ sumbernya? Bukan, itu efek dari rasa sakit. Bisa saja sakit kepalamu itu disebabkan adanya infeksi atau adanya luka di lambungmu, bisa saja. Jadi engkau pusing dan tiba-tiba menggigil. Padahal kita mikir, aku kayaknya mulai demam berdarah nih. Tipes aku. Macam-macam Anda boleh pikirkan saudaraku. Anda boleh makan Panadol banyak, kok nggak sembuh. Karena memang itu bukan jenis sakit kepala yang biasa. Bukan sakit kepala oleh karena banyak pikiran. Bukan sakit kepala oleh karena Anda kena hujan dan Anda jadinya kayak kepala. Bukan. Ada sesuatu yang memang harus dibereskan. Nah, demikianlah pewahyuan dalam kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan yang selama ini mungkin gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu persis apa yang kau alami dalam hidupmu. Mungkin itu juga yang kau sedang gumulkan dalam hidupmu. Kenapa aku selalu berulang-ulang gagal di tempat yang sama? Kenapa aku selalu seperti ini kalau merespon sesuatu? Akhirnya Anda menemukan di mana letaknya. Amin saudaraku. Pewahyuan itu akan memberikan Anda kemampuan untuk Anda bisa dipulihkan. Menentukan di mana sumber sakitnya. Di mana sumbernya supaya Anda bisa mengakui dan kita bisa memperbaiki dan bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kayak kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan ke depan. Haleluya. Nah, sebabnya saudaraku, kalau kita punya kuasa dari pewahyuan, mari kita belajar hari ini bagaimana caranya untuk kita benar-benar hidup di dalam pewahyuan. Kita benar-benar menikmati ya setiap hari daily kita pribadi yang selalu dipenuhi dengan pewahyuan akan Kristus. Amin saudaraku. Nah, mari kita belajar sama-sama. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. 2 Korintus 3 ayat 16. Yuk, mari sama-sama kita mau menjadi pribadi ya yang dipenuhi dengan pewahyuan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, kata kuncinya hati seorang berbalik. Kalau hati kita berbalik kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita punya kesempatan memperoleh pewahyuan. Nah, hati yang berbalik sederhana saudaraku. Kita bisa mempraktikkan waktu hatimu berbalik, waktu badan kita berbalik saudaraku. Maka kita mulai memiliki pusat perhatian yang baru. Amin. Jadi saudaraku, untuk kita memperoleh pewahyuan, pertanyaannya siapa yang Anda pusatkan sekarang perhatianmu? Perhatian Anda dipusatkan kepada siapa? Hati kita itu berbalik supaya kita memusatkan perhatian kita kepada Yesus. Karena kita tahu hanya Dia yang bisa menyingkapkan segalanya. Kalau kita menjadikan pusat perhatian kita kepada Yesus melebihi apapun. Dan sayangnya saudaraku, ada banyak orang yang memperhatikan Yesus dalam hidupnya. Saya ulangi, ada banyak orang yang perhatian sama Yesus, tapi tidak menjadikan pusat perhatian. Amin. So, kadang-kadang kita perhatiin Yesus, perhatiin juga yang ini, semua diperhatiin. Nah, saking banyak diperhatiin, kita nggak tahu mana pusat. Pusat artinya yang terpenting, senternya mana. Menjadi pusat perhatian kita itu yang mana? Mana yang diutamakan dari semua yang Anda perhatikan? Anda boleh perhatiin kebutuhan hidup Anda, boleh perhatiin pekerjaan Anda boleh perhatiin segala sesuatunya. Tapi pertanyaannya, mana yang menjadi pusat perhatian kita yang sesungguhnya? Karena begini saudaraku, pewahyuan itu akan semakin berkembang bagi orang-orang yang memiliki pusat perhatian kepada Yesus. Tidak mungkin pewahyuan bertambah dan berkembang pada orang-orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudaraku. Nah, itu sebabnya kita semua belajar menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian kita semuanya. Ya, mari
kita mulai belajar bagaimana kita bisa memusatkan perhatian kita kepada Yesus. Amin. Nah, kalau kita memusatkan perhatian kita pada Yesus, maka yang pertama, kita punya ketertarikan akan Yesus. Seberapa kita tertarik sama Yesus? Amin. Ya, orang yang penuh perhatian selalu akan punya ketertarikan dalam dirinya. Lukas 19 ayat 2 sampai 3. Lukas 19 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ini Zakheus, saudaraku. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya. Nah, kalau kita lanjutin ayat berikutnya, saudaraku, kita lihat bagaimana, kita tahu semua lah ya, Zakheus naik pohon lah, dia mau ngeliat Yesus lah ya. Ya, supaya gak panjang, kita bicara tentang ayat ini, Anda bisa buka di Alkitab Anda. Lanjutin ayat ke 4, 5, 6, terus ya. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa Zakheus, dia benar-benar tertarik, ingin melihat Yesus. Dikatakan apa tadi? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia punya ketertarikan kepada Yesus. Dan dia ingin memperoleh banyak informasi tentang Yesus. Nah, saudaraku, seberapa kita tertarik akan Yesus, sehingga kita akan terus mencari tahu informasi tentang pribadi Yesus. Ya, sebabnya kenapa kita mulai baca firman, kita mulai berdoa, kita menyembah Tuhan, kita mulai semua itu bicara sebagai bagaimana kita tertarik sama Yesus. Kenapa Anda sering dengar firman Tuhan? Kenapa Anda sering dengar khotbah? Karena Anda tertarik. Kalau Anda gak tertarik, ya memang orang gak tertarik, yang terjadi apa? Tidur di gereja. Amin, Bapak Ibu. Dan cepat tidur pula, di rumah pun tidur, Bapak Ibu. Ya, karena kita bebas di rumah, saudaraku. Tapi kalau kita tertarik, itu mata melotot, saudaraku. Kalau kita tertarik, kita sudah bangun pagi-pagi, jam 8 sudah duduk online. Amin. Kemarin pas IG live ya, kita Jumat Agung, dan kita semua orang yang sudah siap-siap jam 8 sudah ready dan melihat ibadah online di IG, saudaraku. Dan itu orang yang tertarik. Kalau kita nggak tertarik, kita selalu didorong-dorong. Kamu udah nonton belum? Kamu sudah ibadah online belum? Didorong-dorong, saudaraku. Ketertarikan kita itu tidak selalu didorong oleh orang lain. Ketertarikan itu sangat mudah dilihat. Kita orang yang berbeda. Kita orang yang memang ingin lebih daripada sebelum semuanya. Betul nggak? Lihatlah, Zakheus dia berlari lebih, orang lain nggak lari kok, nyantai aja. Ini dia, saudaraku, bukan cuma sekedar ingin, namanya tertarik. Ada apa? Itu orang tertarik. Kalau kita nggak tertarik, ada apa? Biar aja lah. Itu nggak tertarik. Tapi kalau Zakheus, dia tertarik banget. Firman Tuhan mencatat sampai dia naik pohon karena badannya pendek. Jadi, saudaraku, mau pendek pun badan Anda, mau kurang pun apapun kita kurangnya, saudaraku, enggak ada yang bisa menghalangi kita kalau kita tertarik. Nah, orang yang punya ketertarikan itu selalu ingin mengejar sifatnya. Mengejar, nggak bisa, nggak. Dia nggak pernah absen. Nah, orang yang sering absen pemuritan online, absen di dalam komsel online. Bukan nyinggung, saudaraku, karena emang sekarang online, kan nggak ada yang ngecek. Amin, saudaraku. Itu bukti tertarik nggak sih sama Yesus. Jadi kita nggak bisa jadikan alasan, karena sudah online, nggak ada yang ini kok. Nggak ada yang tahu gue kasih persembahan atau enggak ada yang tahu. Tapi kalau Anda tertarik sama Yesus, Anda akan mengejarnya. Haleluya. Anda akan benar-benar mengejar. Anda nggak peduli. Orang bilang apa, dia nggak peduli. Zakheus nggak peduli orang ngomong apa, dia naik ke pohon. Saudaraku, kadang-kadang kan kita kan suka lihat ya orang yang kalau orang-orang yang semangat banget, ini orang ngapain sih, biasanya kenapa sih? Nah, begitulah kalau Anda tertarik. Ya, dijabanin. Kalau Anda tertarik
dengan iPhone terbaru, Anda akan bangun pagi-pagi ada antri. Itu kalau tertarik. Kalau nggak tertarik, tidur aja di rumah. Nggak tertarik. Amin. Karena orang tertarik, dia akan selalu mengejar. Amin. Ketertarikan. Saya bilang ketertarikan. Seberapa besar kita tertarik sama Yesus? Seberapa besar kita tertarik seperti Zakius? Wow, dia tertarik banget sama Yesus. Nah, ini yang membuat kita bisa memiliki pewahyuan yang konsisten dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian, maka kita harus punya sebuah kedekatan dengan Tuhan. Amin. Ya. Kedekatan. Yakobus 4 ayat 8a dikatakan begini, ayat singkat. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat. Jadi kalau kita nggak mendekat, apakah Allah akan mendekat pada kita? Tidak mungkin. Makanya ingat baik-baik. Tadi dikatakan, pewahyuan selalu bersifat personal. Dia tahu siapa Anda. Karena kalau nggak mungkin dia mewahyukan sama orang yang tidak peduli sama dia. Nggak mungkin. Ya, sama kita saja. Kalau baik Bapak Ibu di rumah juga, kalau kita dulu pacaran kan, kalau nggak ada yang mendekatin kita kan, kita nggak mau dekat sama orang ya, kita kayak orang nggak jelas nih. Karena kita akan menyambut kalau ada orang dekat, kita pun belajar mendekat. Kita nggak ujuk-ujuk mendekat sama orang. Ya, kita belajar mendekat karena ada orang yang sudah mendekat sama kita. Pertanyaan, kita mau buka hati kita lebih atau tidak? Amin. Ya, tapi Yesus berkata, kalau ada yang mendekat, dia akan mendekat. Jelas, saudaraku. Nah, karena kedekatan itu digerakkan oleh karena kerinduan kita. Ketertarikan kita digerakkan oleh karena apa yang kita lihat, apa yang kita mengerti. Tapi kedekatan itu digerakkan dari dalam hatimu. Ya, ketertarikan itu kadang-kadang bicara hal-hal yang sifatnya dari luar, ya, sesuatu yang wow gitu ya, sesuatu yang berbeda dengannya. Makanya kita bisa tertarik. Anda bisa tertarik dengan banyak hal, benda-benda. Kenapa? Menarik bagi Anda. Tapi beda dengan kedekatan. Kedekatan digerakkan oleh karena kerinduan Anda. Apa yang ada di dalam hatimu? Pertanyaannya, saudaraku, mau seberapa dekat hidupmu kepada Tuhan? Mau seberapa dekat hidup kita sama Tuhan? Nah, mari hari ini kita belajar bersama-sama untuk menyadari seberapa tertarik kita dan seberapa dekat kita agar pewahyuan itu datang memenuhi hidup kita hari ini. Setiap kita punya kesempatan yang sama, Pak Ibu sekalian. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Tapi perbedaannya adalah siapa yang tertarik dan ingin dekat lebih lagi sama Tuhan. Itulah orang-orang yang akan memperoleh banyak pewahyuan di masa depan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau merespon firman-Mu Tuhan hari ini. Kami mau merespon Tuhan setiap kebenaran-Mu. Kami butuh pewahyuan agar kami semakin jelas, semakin terarah, dan kami semakin dipulihkan. Itu sebabnya Tuhan kami putuskan hari ini, kami mau menjadikan Engkau sebagai pusat perhatian hidup kami. Ampuni kami kalau kami selama ini gak begitu tertarik sama Engkau. Orang yang tertarik selalu mengejar. Orang yang tertarik akan terus Tuhan berjuang untuk mencari tahu. Tuhan, hari ini kami mau mencari tahu lebih banyak tentang Engkau. Tuhan, kami mau semakin dekat. Kami ingin semakin menempel dengan Engkau. Sebabnya Engkau akan membuka banyak pewahyuan dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhanku, bagi setiap jemaat-Mu, Engkau berkati hidup mereka hari ini. Biar setiap kami semua bertumbuh dalam pewahyuan. Semakin banyak yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami,
semakin banyak yang kami bisa mengerti dari pribadi Allah. In the name of Jesus, diberkati umat-Mu hari Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamat. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamat. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku Tuhan, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita hari ini dimanapun kau berada. Diberkati hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkati kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu, diberkati saudara-saudaramu, diberkati suamimu, istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, sekolahmu, dan segala sesuatu yang kau rancangkan. Diberkati engkau waktu engkau keluar, waktu engkau masuk, waktu engkau duduk, waktu engkau berjalan. Diberkati engkau senantiasa, karena Tuhan akan menopang hidupmu. Tidak akan dibiarkan engkau jatuh tergeletak, tapi Dia akan mengangkatmu dan Dia akan membawa engkau naik terbang tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah
Bapak sekalian, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.